Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kita di kelas matematika untuk tingkat 7. Nah, bagi anak-anak kelas 7 yang baru aja masuk di pertemuan pertama, jangan khawatir karena matematika itu tidak menakutkan. Yang penting kita bersungguh-sungguh untuk belajar, lalu memperhatikan setiap penjelasan dari ibu. Oke, baik, kita mulai. Matematika pada semester ganjil ini terdiri dari 4 bab, yaitu yang pertama bab 1 bilangan, yang kedua bab 2 himpunan, dan yang ketiga bab 3 bentuk aljabar, dan yang keempat persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pada pertemuan kali ini tidak akan langsung dibahas semua. Kita akan membahas dulu di bab 1, yaitu bilangan. Bab 1 bilangan. Di bab 1 bilangan ini juga terdiri dari beberapa sub materi lagi. Ibu tidak akan langsung menjelaskan dalam satu pertemuan. Nanti kita akan membagi satu bab ke dalam 3 atau 4 pertemuan. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas 2 sub materi, yaitu yang pertama membandingkan bilangan bulat, dan yang kedua operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kalau gitu kita lanjut ya, masuk ke materi yang pertama, yaitu membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Lihat gambar di sini. Nah, ini dikatakan bilangan bulat negatif. Kalau ada tanda min di samping, berarti itu adalah bilangan bulat negatif. Tapi yang sebelah kanan, ini tidak ada tanda min di samping angkanya, berarti ini adalah bilangan bulat positif. Nah, lalu 0 ini termasuk bilangan apa? Apakah negatif atau positif? 0 tidak termasuk ke dalam keduanya. Yang 0 ini termasuk ke dalam bilangan cacah. Jadi, istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Jadi yang dinamakan bilangan cacah itu tidak hanya 0, melainkan mulai dari 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang penting bilangan bulatnya itu adalah positif. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, coba kalian pahami, kalian lihat gambarnya. Posisi angka 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan kedudukan nilai dari angka-angka tersebut. Maksudnya, lihat, ini angka 1, 2, 3. Angka 1 berada di sebelah kiri angka 2. Artinya, bilangan yang berada di sebelah kanan selalu lebih besar dibanding dengan bilangan yang ada di sebelah kiri. Nah, jadi bilangan yang di sebelah kiri ini selalu lebih kecil daripada bilangan yang di sebelah kanan. Contoh, 1 dan 5 besar mana? Besar 5, karena untuk membedakannya 5 ini ada di sebelah kanan, sedangkan 1 ada di sebelah kiri. Nah, paham? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunannya. Bilangan tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contoh, bilangan 7 yang dibaca 7 tersusun dari angka 7 saja. Lalu bilangan 1, 2, 3 yang dibaca 123
tersusun dari angka 1, 2, dan 3. Dan bilangan 6, 1, 2, 3, 9, 8, 7 yang dibaca 6.123.987 tersusun dari angka 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, ya kan? Ada banyak angka-angka yang tersusun. Artinya, coba kita lihat di bilangan yang paling banyak angka-angkanya ini. Angka 6 pada posisi jutaan bernilai 6 kali 1 juta, berarti 6 juta. Nah, Ibu yakin dulu waktu di SD kalian sudah pernah membahas materi tentang matematika yang seperti ini. Lalu angka 1 pada posisi ratus ribuan bernilai 1 kali 100 ribu. Angka 2 pada posisi puluh ribuan bernilai 2 kali 10 ribu. Angka 3 pada posisi ribuan bernilai 3 kali 1000. Angka 9 pada posisi ratusan bernilai 9 kali 100. Angka 8 pada posisi puluhan bernilai 8 kali 10. Dan terakhir angka 7 pada posisi satuan bernilai 7 kali 1. Nah, jadi tabel bilangan itu yang harus kalian ingat seperti ini ya. Nah, contoh ada lagi soal nomor 1. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 47653 dengan 8699. Kira-kira menurut kalian lebih besar yang mana? Baiklah, kita bahas. Kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Bilangan 47.653 memiliki 5 angka penyusun. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang 8.699 hanya memiliki 4 angka penyusun. Kira-kira nih sampai sini sudah ketahuan belum? Yang manakah nilainya yang lebih besar? Oke, kita lanjut. Nah, kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Bilangan 47.653 memiliki 5 angka penyusun, sedangkan 8.699 hanya memiliki 4 angka penyusun. Artinya, kalau nilainya ini sama-sama positif, sudah pasti nilai yang angka penyusunnya banyak itu lebih besar daripada angka yang penyusunnya sedikit. Karena kalian bisa lihat juga di sini 47.000, sedangkan yang sebelah sini hanya 8.600 sekian. Artinya yang lebih besar yang mana? Berarti yang lebih besar adalah yang 47.653. Ya. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan manakah yang lebih besar antara 8.592 dengan 8.631. Nah, kalau begini berarti kalian harus meneliti karena jumlahnya itu sama-sama terdiri dari 4 angka. Ini yang pertama 1, 2, 3, 4. Lalu yang kedua juga 1, 2, 3, 4. Oh, berarti sama-sama 4. Kalau 4 itu berarti ribuan. Nah, caranya adalah kedua bilangan sama-sama tersusun oleh 4 angka. Nilai 6 bernilai 600 pada bilangan 8.631. Jadi kalian lihat dulu nih, depannya angka berapa? Oh, angkanya 8. 8 sama 8 sama. Berarti sama-sama 8.000. Lalu yang kedua, yang pertama ini 5, yang kedua ini 6. Oh, berarti kalau 5 ini nilainya 500.
Kalau yang 6 nilainya 600. Kalau kalian sudah mengetahui itu, berarti kalian sudah tahu dong jawabannya. Yang satu 8.631, yang satu 8.592. Kira-kira yang besar yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ya, pasti yang kedua, karena tersusun dari angka 8631. 6 ini 600, sedangkan yang pertama 500. Jadi di antara kedua ini nilai yang lebih besar adalah yang kedua. Dengan kata lain, tanpa menghiraukan nilai angka yang lebih kecil pada kedua bilangan, kita dapat menyimpulkan bahwa 8.631 lebih besar dari 8.592. Jadi meskipun ini 9, ini 2, ini 3, ini 1, ini tidak berpengaruh karena angka kedua ini dia sudah lebih besar daripada yang pertama. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Contoh yang ketiga. Nah, sekarang ada tanda min. Oke. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 54758 dengan negatif 595326. Nah, kalian jangan sampai terkecoh. Ingat, pada pembagian bilangan bulat ini yang sudah Ibu sampaikan di awal, untuk bilangan negatif, lihat yang negatif yang ini, semakin besar angka-angkanya, nilainya semakin kecil. Berbeda dengan bilangan positif. Kalau bilangan positif, semakin besar angkanya, nilainya juga semakin besar. Tapi kalau yang bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, itu semakin kecil. Kalian bisa membedakan dari sini. Di sini negatif 5, ini negatif 4. Negatif 5 ini berada di kiri, sedangkan negatif 4 berada di kanan. Ingat ya konsepnya, nilai lebih besar itu posisinya di kanan. Kalau nilai yang lebih kecil, posisinya itu di kiri. Maka dari itu, kita lihat dulu ke sini. Bilangan mana yang lebih besar? Ada 5, 4, 7, 5, 7, 8. Kita cek angka pertama. Oh enggak, kita cek dulu jumlahnya. Bilangan pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka tersusun. Lalu yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti sama-sama 6. Angka pertama sama-sama 5. Lalu angka yang kedua, untuk yang pertama ini ternyata angka 4 dan yang kedua angkanya angka 9. Berarti sampai sini tahu dong kira-kira yang lebih besar yang mana? Ya, betul, yang lebih besar adalah yang 9 dilihat dari angkanya. Tetapi karena ini adalah negatif, berarti nilai yang lebih besar di antara kedua bilangan ini adalah yang pertama, yang 547578. Karena konsepnya bilangan negatif itu semakin besar angkanya berarti nilainya semakin kecil. Oke, kita lanjut ya. Untuk contoh yang kedua, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara 54758 dengan 5195326. Ini sih udah kelihatan yang mana yang besar, ya kan? Karena dilihat dari jumlahnya, yang lebih banyak itu adalah yang kedua. Karena ini negatif, berarti semakin banyak angkanya, nilainya semakin kecil. Maka dari itu, yang lebih besar adalah yang pertama. Oke, nah itu adalah materi pembandingan atau pembagian bilangan bulat. Jadi kalian harus paham konsepnya dulu. Kalau bilangan bulatnya positif, nih positif ya kan, tidak ada minnya,
semakin besar itu nilainya juga semakin besar. Tapi kalau bilangan negatif semakin besar, nih semakin besar kan, tapi nilainya semakin kecil, jadi kebalikannya. Oke, kita lanjut. Itu untuk pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Secara umum, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat ini ada penjumlahan dan pengurangannya. Secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku. Nah, ini merupakan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ini dikatakan sifat komutatif. Maksudnya apa? Lihat di sini, ini adalah sifat komutatif. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita lihat contoh, misal 30 ditambah 650 sama dengan titik-titik, lalu 780 dikurang 120 sama dengan titik-titik. Kita akan lihat yang pertama, 30 ditambah 650 sama dengan 680. Lalu kita coba dibalik, jadi komutatif itu bisa dibalik. Rumusnya kan A tambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kita balik, 650 ditambah 30, maaf ya ini harusnya sama dengan 680. Nah, berarti sifat komutatif ini bisa digunakan untuk bilangan bulat positif, ya kan? Dan untuk penjumlahan. Coba sih kita lihat contoh yang kedua ini, kira-kira bisa nggak ya kita menggunakan sifat komutatif ini? Nah, 780 dikurangi 120 sama dengan 660. Lalu kita balik nih, 120 dikurangi 720 sama dengan negatif 660. Beda hasilnya, yang satu positif, yang satu negatif. Artinya, apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Gimana? Berlaku atau tidak? Ya, jawabannya adalah tidak, karena sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan saja. Oke, itu untuk sifat komutatif. Kita lanjut ya. Nah, yang 1.2 yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Masih dalam materi sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, ada sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Jadi, selain sifat komutatif, pada penjumlahan bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku, nah, seperti ini. Jadi, misal ada A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Nah, ini untuk penjumlahan. Jadi, boleh A mau ditambah B dulu atau B tambah C dulu, ini boleh. Contoh misalnya A ini nilainya 120, lalu B nilainya 30 dan C nilainya 70. Jadi kita masukkan rumusnya, A ditambah B ditambah C, A ditambah B ditambah C. Jadi A ditambah B 120 ditambah 30 ditambah 70. Hasilnya 120 tambah 30 150 ditambah 70 220. Lalu kita balik nih, kita pakai sifat asosiatif. Jadi dibalik, A ditambah B ditambah C. B ditambah C itu sama dengan 30 tambah 70, hasilnya 100. Lalu A adalah 120, jadi 120 ditambah 100, iya sama 220, ya kan? Nih hasilnya sama. Jadi sifat asosiatif itu juga berlaku di penjumlahan saja. Bisa nggak di pengurangan? Tidak bisa, karena sifat asosiatif hanya berlaku untuk
nilai-nilai bulat positif yang memiliki operasi penjumlahan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Jadi, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Kira-kira kalau ada bilangan genap, contoh bilangan genap itu berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Itu adalah bilangan genap. Kira-kira kalau bilangan genap tambah bilangan genap, hasilnya genap atau ganjil? Misal 2 tambah 2, hasilnya 4. Berarti 4 itu genap. Nah, ini lihat contohnya. Jadi kalau ada contoh bilangan 1 adalah genap, lalu bilangan 2 adalah genap, hasilnya sudah pasti genap. Jadi kesimpulannya adalah jika bilangan bulat genap dijumlahkan dengan bilangan bulat genap juga, hasilnya akan selalu genap. Nah, selanjutnya sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Yang kedua, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Nah, kira-kira misal angka 2 ditambah 1, hasilnya genap atau ganjil? 3 itu ganjil atau genap? Ganjil. Nah, misal lagi 4 ditambah 3, hasilnya berapa? 7, berarti ganjil atau genap? Ganjil. Nah, karena begini, jika ada bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil, hasilnya sudah pasti ganjil. Jadi kesimpulannya, jika bilangan bulat genap dijumlahkan dengan bilangan bulat ganjil, hasilnya akan selalu ganjil. Sifat-sifat lain dari bilangan bulat yang ketiga, yaitu penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Nah, jadi ada yang ganjil sama ganjil. Contoh nih, 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2 itu positif atau 2 itu ganjil atau genap? Genap. Jadi contoh nih, 3 ditambah 5. 3 ini ganjil, 5 ini ganjil. Hasilnya genap. 5 ini ganjil, 7 ini ganjil, hasilnya 12. 12 itu genap. Artinya jika ganjil ditambah ganjil itu akan menghasilkan bilangan genap. Maka bisa kita simpulkan bahwa jika bilangan bulat ganjil dijumlahkan dengan bilangan bulat ganjil, hasilnya akan selalu genap. Oke, gimana materi matematika hari ini? Jangan pernah takut sama matematika. Ingat, seorang pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang menyerah tidak pernah menang. Jadi walaupun kalian bingung, susah, silahkan ulang-ulang terus video ini. Kalau misalkan masih tidak paham, kalian bisa komen di classroom ibu ya. Jadi jangan pernah menyerah. Ingat, stay safe, tetap di rumah saja. Mari kita sama-sama menjaga diri dan belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.